Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aydan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana dengan kedua nikmat ini kita bisa saling bersaudara, sesama saudara Islam, bisa saling memiliki keimanan sehingga dorongannya bisa mengantarkan kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ketaatan yang sudah kita lakukan di pagi hari, di saat mungkin yang lain sibuk dengan persiapan pekerjaan ataupun dengan urusan duniawi, kita disibukkan untuk sholat berjamaah dan juga untuk menghadiri kajian. Nah, sebelumnya Al-Fakir sendiri lagi-lagi diminta untuk menggantikan oleh Pak Yai Hafidz Abdurrahman, karena beliau sedang safar melakukan ibadah umrah. Terakhir menggantikan beliau juga karena beliau umrah di bulan Muharram. Ketika itu kajiannya tentang bulan Muharram, tahun baru Islam. Maka pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kajian kita mengenai tentang bulan Rabiul Awwal, ataupun di bulan ini adalah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan. Maka yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena asbab beliau, karena sebab dari dakwah beliau, kita yang jauh dari Arab Saudi, dari Mekah, dari Madinah, bisa merasakan nikmatnya Islam, bisa merasakan nikmatnya iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita gunakan tidak lain untuk atau sebagai ketaatan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak termasuk orang yang berkhianat. Kita tidak termasuk orang yang berkhianat karena melalaikan amanah. Amanah telah diberikan banyak kenikmatan, amanah telah diberikan anggota tubuh, kesehatan, waktu luang dan lain-lainnya, tetapi tidak kita gunakan untuk ketaatan. Wal'iyadzu billah. Baik hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Maulid sebagaimana kalau sekarang pagi ini kayaknya sudah tanggal 12 ya Pak ya. 12 Rabiul Awal. Umat Islam di Indonesia bahkan di dunia, ketika bulan Maulid maka pasti ada namanya merayakan Maulid Nabi, merayakan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun memang di sebagian saudara kita ada yang mengatakan bahwasanya perayaan bulan Maulid ini bukan perayaan yang syar'i, bukan perayaan yang disyariatkan, bahkan terlebih lagi mengatakan bahwasanya ini perbuatan yang muhdatsat, perbuatan yang baru. Sehingga kalau perbuatan itu baru,
maka digolongkan kepada perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, tapi apa yang saya dapat dan juga dari apa yang saya dapat dari guru-guru saya yang mengatakan bahwasanya bahkan orang yang pertama kali merayakan maulid, merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Ketika beliau ditanya kenapa beliau itu setiap Senin selalu berpuasa. Kemudian beliau mengatakan zaka yauma wulidtu. Di hari itu saya itu dilahirkan. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin, karena beliau lahir pada hari Senin. Ya, beliau lahir pada hari Senin. Ini yang bittifaq al ulama, ya, menurut kesepakatan ulama maka hari Senin. Begitu juga menurut kesepakatan ulama beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Cuman yang terjadi perbedaan adalah tanggalnya. Yang masyhur di kalangan kita ataupun yang masyhur inda amatin nas, di seluruh manusia atau seluruh masyarakat adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun guru kami Asy-Syaikh Al-Alim Abdul Aziz Asy-Syahawi ketika beliau mengisi majelis-majelis maulid selalu mengatakan bahwasanya as-sahih yang betul adalah beliau tanggal 8 Rabiul Awal. Tetapi yang sudah masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ala kulli hal, sebagaimana yang sudah kita sampaikan ketika kajian Muharram, bahwasanya adanya pergantian, adanya perubahan, adanya peristiwa itu tidak lain dan tidak bukan ada intinya atau ada maknanya. Tentu ini bisa kita ambil kalau kita mau berpikir, kita mau bertadabbur, kita mau memaknai. Begitu juga di bulan Rabiul Awal. Walaupun memang seyogyanya menurut para ulama kita tidak merayakannya hanya di bulan Rabiul Awal. Karena tentu merayakan maulid itu bukan sebagaimana merayakan pesta pernikahan seperti itu, ya. Walaupun konsepnya sama-sama kita bersyukur. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena memperingati maulid itu juga sama atau masih di dalam kandungan ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Maka hari itu hanya cover, ya, hari itu hanya pelindung, hanya tampak luar. Tapi yang ada di dalam hari itu, itulah yang harus kita maknai. Maka kalau kita mempelajari sirah, kita akan mendapati bahwasanya Nabi diutus. Ya, peristiwa Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa Nabi itu hijrah. Ada peristiwa Nabi itu diturunkan wahyu. Ada peristiwa Nabi itu dimenangkan di dalam peperangan. Itu semua adalah cabang. Ya. Cabang di antara hari-hari yang Allah memerintahkan kita untuk mengingat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Tetapi inti dari semua itu semua tidak bisa terjadi kecuali di mana hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke bumi. Kemudian dikisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Ya. Sayyidah Aminah, ibunda beliau, ketika melahirkan, ya, mengatakan bahwasanya seakan-akan saya itu tidak hamil. Karena yang beliau rasakan tidak seperti yang dirasakan oleh kebanyakan ibu hamil, ya. Dari kepayahan, dari kesusahan, dari kesakitan, itu semua tidak Sayyidah Aminah rasakan ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika beliau itu dilahirkan. Ketika beliau dilahirkan, di dalam hadis disebutkan
ada cahaya yang memancar. Ada cahaya yang memancar ketika beliau itu lahir. Dan juga diriwayatkan juga bahwasanya beliau lahir itu dalam keadaan sudah dikhitan. Dan juga sudah putus tali pusarnya. Jadi dari awal memang sudah ada tanda-tanda bahwasanya yang lahir ini bukan manusia biasa. Walaupun setelah itu baru 40 tahun kemudian beliau itu diutus menjadi rasul. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam perkembangannya, dalam masa kecilnya, masa remaja hingga tumbuh dewasa, beliau bukan sembarang beliau gitu ya. Kalau anak muda zaman sekarang biasanya bilangnya beliau bukan sembarang beliau. Karena Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya tidak sebagaimana anak kecil yang biasanya anak kecil banyak main-main ya, beliau tidak. Kemudian beliau juga tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah pada saat itu. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh, tidak menyembah berhala. Ya, beliau juga tidak minum minuman khamar, di mana pada saat itu menjadi tradisi, ya, sudah menjadi kebiasaan. Sehingga Rasul SAW itu dijuluki oleh penduduk Mekah sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kepercayaan orang-orang di Mekah kepada beliau adalah ketika orang-orang di Mekah itu membangun Ka'bah, ya, bukan membangun, merenovasi Ka'bah. Kemudian mereka berebut, dari semua kabilah itu berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Berebutnya ini bukan karena apa-apa, tapi menganggap bahwasanya kabilah mereka itu lebih utama dibandingkan kabilah yang lain untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian ketika perselisihan itu terjadi, mereka bersepakat bahwasanya mereka menyerahkan peletakan batu ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya, belum diutus menjadi Rasul SAW. Penduduk Quraisy, penduduk Makkah sudah percaya kepada beliau SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul membentangkan rida, ya, selendang beliau atau sorban beliau. Kemudian ditaruhlah Hajar Aswad di tengahnya. Semua kabilah memegang masing-masing sorban beliau, sehingga bersama-sama meletakkan. Ketika sudah dekat dengan Ka'bah, maka Rasul yang mengambil kemudian meletakkan, sehingga semua ridha dengan keputusan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bahwasanya sebagaimana Al-Fakir sebutkan di awal, bahwasanya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan fadl, keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah, maka bergembiralah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keutamaan, maka bergembiralah. Para ulama mengatakan salah satu rahmat dari Allah adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau bahkan dilahirkannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak mungkin diutus menjadi Rasul kecuali setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Sehingga ayat ini kemudian ditafsirkan di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Nabi Muhammad termasuk rahmat. Di ayat sebelumnya mengatakan bahwasanya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ada perintah untuk kita bergembira. Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tentu saja sebagai seorang muslim harus tahu batasan-batasan di mana kita harus bergembira, ya. Makanya mungkin yang salah satu yang dikritisi oleh teman-teman kita yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi bukan syar'i adalah dengan adanya kemungkaran, ya, ketika adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
maka tentu itu kita jauhi. Kalau ada kemungkaran, ada pelanggaran syariat, maka kita jauhi. Tapi tidak kita kemudian menghapus betul-betul ya perayaan Nabi Muhammad ataupun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri merayakan ya. Begitu juga di dalam hadis Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau itu sangat gembira. Ya, sangat gembira karena Abu Lahab ini kan pamannya Nabi. Ya. Sangat gembira, saking gembiranya beliau memerdekakan Suwaibah, ya, budak perempuan beliau, langsung dimerdekakan karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Abu Lahab ini wafat, Nabi itu bermimpi, ya, bermimpi bertemu paman beliau yaitu Abu Lahab. Kemudian ditanyakan, kaifa haluk, ya, bagaimana kabarmu setelah wafat gini-gini. Kemudian beliau mengatakan, kuntu finnar, aku di neraka, tapi aku mendapatkan keringanan setiap Senin malam. Aku mendapatkan air yang mengalir di antara jari telunjuk dan juga ibu jariku untuk meringankan azabku. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku bergembira ketika Senin malam ketika engkau lahir. Au kama qala. Jadi Abu Lahab yang kafir kemudian yang menentang kok ya, menentang, walaupun menentangnya ini ya semi-semi menentang. Maksudnya Abu Lahab ini sebenarnya tahu ya, bahwasanya apa yang dibawa oleh keponakannya ini adalah ajaran yang hak. Karena beliau pernah kedapatan menikmati bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menikmati bacaan Quran. Jadi beliau dengan Abu Sufyan itu sering mengendap-endap ya, di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malam. Hanya untuk mendengarkan ketika Rasul itu membaca Al-Quran. Tapi mengendap-endapnya ini maksudnya bukan mereka berdua bersepakat, enggak ya. Jadi Abu Lahab datang ya. Kemudian Abu Sufyan juga datang mengendap-endap, saling bertemu kemudian saling menanyakan, loh kenapa kamu katanya memusuhi keponakanmu, kamu juga katanya memusuhi Nabi Muhammad SAW, terus ngapain kamu di sini, kamu juga ngapain? Nah, saling bertemu di depan rumahnya Nabi, mendengarkan Nabi mengaji. Kemudian ya udah, kita sepakat besok kita jangan kesini lagi. Ternyata besoknya ketemu lagi, mau mendengarkan, karena Al-Quran itu tentu saja bagi orang Arab ya, yang bahasa aslinya itu merupakan sebuah kemukjizatan. Mungkin kalau kita membaca nggak ada efeknya ya Pak. Baca mungkin bisa kita nikmati bacaan ayatnya dan juga mendapatkan pahala, tapi tidak dengan bahasanya. Bahkan dulu guru saya mengatakan, walaupun sekarang sekelas saya gitu, sekelas guru saya maksudnya, saya berani jamin saya itu lebih bahasa Arabnya lebih buruk daripada Abu Jahal, katanya gitu. Karena pada saat itu bahasa Arab masih murni ya, pada saat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan bahasa Arabnya orang-orang sekarang ya. Bahkan itu guru saya mengatakan dalam kajian tafsir, mengatakan orang Arab asli mengatakan seperti itu. Maka bagaimana lagi kita gitu, yang orang ajam, orang asing yang bukan bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Nah, kemudian lagi-lagi apa yang harus kita lakukan dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW? Kita harus memaknai, bukan hanya kita bergembira. Tentu saja kita bergembira, tapi yang lebih penting adalah memaknai. Oleh karena itu, biasanya di majelis-majelis ilmu tidak hanya satu tahun sekali ya Pak ya, memperingati Maulid Nabi, tapi setiap mau kajian biasanya kita membacakan Maulid ya, biasanya sudah bentuk apa? Sudah bentuk dalam bentuk syair yang kita baca. Makanya terkenal ada Maulid Dibai ataupun Maulid Barzanji, ataupun ada Burdah Al-Busiri. Itu semuanya menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 1 tahun sebenarnya, kita harus senantiasa memaknai bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peran beliau sebagai kepala keluarga, karena beliau juga seorang suami, ya kan, seorang ayah. Bagaimana memaknai peran beliau itu di masyarakat, beliau sebagai pendakwah, karena lagi-lagi tidak harus seorang yang digelari ustadz, ya Pak ya, yang harus berdakwah. Kita semua punya kewajiban berdakwah. Balighu anni walau ayah, kata Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Kita juga harus memaknai bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu di Madinah, ya, sebagai kepala negara. Beliau sebagai kepala negara, sebagai presiden, ya, ketika di Madinah. Karena ulama, ya, sebagian besar bersepakat bahwasanya di Madinah Nabi itu mendirikan daulah, ya, mendirikan negara, kemudian diterapkan di dalamnya hukum Islam. Memaknai bahwasanya beliau sebagai kepala keluarga tentu tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini peran penting yang harus selalu kita ada di benak kita sebagai bapak-bapak, karena kita memiliki tugas qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di rumah, untuk menjaga diri kita dari api neraka dan juga keluarga kita. Maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang baik kepada keluarganya, dan aku sebaik-baik orang yang ada di keluargaku. Artinya Rasulullah SAW itu orang yang paling baik di keluarganya, orang yang melakukan pekerjaan rumahnya sendiri, ya, karena beliau diriwayatkan menjahit pakaiannya sendiri, seperti itu. Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan urusannya, ya, beliau kerjakan sendiri, gitu. Adapun kalau sekarang sudah tersebar bahwasanya istri yang harus melakukan segalanya, harus dipahami bahwasanya itu bentuk ketaatan istri kepada suami. Tapi kalau suami bisa membantu, maka bukan sesuatu yang aib, gitu. Kita bisa turun tangan saling membantu di rumah. Bukan berarti istri itu melakukan semuanya, ya, karena sebenarnya sudah ditentukan di dalam Islam kewajiban dan juga hak antara suami dan istri. Sehingga kalau misalnya istri melakukan lebih dari tugasnya, maka harus dipahami bahwasanya itu bentuk ketaatan kepada suami, ya. Bentuk perbuatan yang itu akan mendatangkan ridho suami kepada istri. Kita juga harus memaknai bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendakwah, ya. Beliau menyeru kepada yang ma'ruf, melarang hal-hal yang mungkar. Kita tahu bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah adalah dakwah yang sulit, dakwah yang banyak cobaannya. Bahkan durasi dakwah beliau di Mekah itu lebih lama daripada di Madinah, walaupun memang hasilnya lebih banyak di Madinah. Di Mekah beliau menerima boikot, beliau dan para sahabat menerima boikot. Para sahabat Nabi juga disiksa, cobaannya tidak main-main. Sahabat Bilal ketika tahu majikannya Umayyah bin Khalaf, beliau ini masuk Islam, ya, sahabat Bilal, maka langsung disiksa, diseret pakai kuda, ditaruh batu di atasnya, diseret di padang pasir yang panas. Maka masyhur, ya, beliau mengatakan ahad, ya, untuk menunjukkan bahwasanya, ya, beliau masih dalam keimanan beliau. Atau kisah-kisah sahabat yang lain, ya, perjuangan dakwah beliau keras. Jadi kalau semisal kita sekarang sebagai pendakwah mendapatkan ujian, kita kembalikan lagi
bahwasanya nabi, rasul ya sekelas itu, sekelas utusan atau manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan cobaan yang sangat. Maka kalau kita mendapatkan ujian di dalam dakwah, penolakan, maka ketahuilah itu sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara. Ya, di sini konteksnya bisa lebih luas ya Pak ya. Kita sebagai pemimpin ataupun sebagai mungkin memiliki perusahaan ya, atau memiliki diamanai sebagai ketua tertentu ya. Maka tentu yang kita lihat adalah maslahat dari ataupun kebaikan yang ada di perusahaan itu. Kalau konteksnya negara maka lebih luas ya. Maka Nabi Muhammad SAW menerapkan Islam ya, dari awal beliau ini masuk ke Madinah. Karena sebelumnya sebenarnya prosesnya adalah ketika baiat Aqabah kedua sebelum beliau berhijrah. Kemudian beliau mengutus sahabat Mus'ab bin Umair ya, untuk berdakwah ke Madinah, sehingga masyarakat Madinah itu lebih gampang menerima Islam. Jadi ketika beliau sudah hijrah itu beliau disambut langsung ya. Maka seketika itu beliau diangkat, dibaiat ya, menjadi kepala negara dan diterapkan hukum Islam di dalamnya. Dan kita juga harus yakin hadirin yang dirahmati oleh Allah bahwasanya Allah itu mengutus seorang rasul itu untuk menjelaskan manhaj, untuk menjelaskan jalan, aturan kepada umat manusia. Dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin dan juga khatamin nabiyyin, maka tidak ada lagi utusan setelah beliau, tidak ada rasul ataupun nabi setelah beliau wafat, sehingga risalah beliau itu sampai akhir zaman. Jadi beliau yang 1400 tahun yang lalu kurang lebih itu diutus, maka risalahnya itu tetap ya, atau masih wajib kita laksanakan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kalau kita punya perabotan di rumah atau apalagi barang-barang mahal ya, mobil, atau kita baru beli mobil listrik misalnya yang harganya cukup lumayan, atau beli barang-barang elektronik yang mahal misalnya, pasti kita akan berhati-hati menggunakannya. Bahkan anak kita selalu diwanti-wanti ya, kalau nggak tahu tanya dulu bagaimana cara makainya, atau kita sebelum makai kita baca dulu aturannya, buku pedomannya. Maka begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus untuk memberikan buku panduan tadi itu, memberikan pedoman. Sehingga kalau kita menggunakan barang elektronik itu tidak sesuai dengan setelan pabriknya atau tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pembuatnya, maka bisa dipastikan barang kita itu bisa rusak ataupun tidak awet. Kita menggunakannya harusnya bisa bertahun-tahun, ini cuma beberapa tahun atau beberapa bulan, karena kita tidak memperhatikan bagaimana panduan tersebut. Maka ini juga dianalogikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah memberikan semua tuntunannya, semua aturan kehidupan. Karena Islam ini bukan hanya agama spiritual. Islam itu bukan hanya mengatur masalah ibadah. Islam tidak hanya mengatur rukun Islam, syahadat, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian kita kalau sudah melaksanakannya kita dianggap Islam yang sempurna, tidak. Itu rukun Islam, tetapi Islam sendiri maka aturan hukumnya, syariatnya itu banyak. Bahkan mencakup segala urusan kehidupan. Ya, urusan ekonomi juga ada, Islam juga mengatur. Maka Islam mengatur misalnya dalam permasalahan ekonomi, mengatur kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam itu diatur, misalnya ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Jadi masing-masing itu sudah ada, masing-masing sudah ada kepemilikannya. Kita sebagai individu dilarang untuk memiliki
apa yang dimiliki oleh umum. Misalnya kepemilikan umum itu barang tambang, Pak. Barang tambang itu tidak boleh sebenarnya dikelola oleh individu ataupun dikelola oleh swasta, yang mana manfaatnya hanya kembali kepada mereka. Barang tambang itu di dalam fikih, di dalam Islam itu termasuk milkiyah ammah, termasuk kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu dimiliki oleh seluruh rakyat yang pengelolaannya harus dikelola oleh negara, sehingga manfaatnya dikembalikan kepada rakyat. Islam juga mengatur kepemilikan individu, maknanya kita tidak boleh mengambil kepemilikan orang lain. Kita tidak boleh mengganggu apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Maka mencuri itu tidak menjadikan barang itu menjadi milik dia, milik si pencuri. Tetapi barang itu masih milik si yang punya. Jadi Islam mengatur itu. Ini salah satu contoh kecil di permasalahan ekonomi. Begitu juga Islam mengatur banyak di kehidupan sosial. Misalnya Islam mengatur dari cara berpakaian, menutup aurat. Laki-laki auratnya memang lebih sedikit, bainas surrah war rukbah, antara pusar dengan lutut. Perempuan auratnya lebih banyak, dan juga perempuan memiliki aturan-aturan di dalam berpakaian. Tidak hanya menutup, ya. Kalau hanya menutup bisa jadi dengan celana yang ketat, dengan legging sudah cukup, dengan kaos ketat cukup, kemudian pakai kerudung cukup. Tapi perempuan tidak cukup dengan hal itu. Ya. Menutup aurat di sini ada cara ataupun aturannya. Jadi Islam itu mengatur semuanya, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah Nabi Muhammad terangkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadisnya. Sehingga kalau misalnya kita lihat hari ini ada banyak kerusakan, ada banyak ketidaknormalan, ketahuilah maka banyak orang-orang yang tidak membaca manual book. Banyak orang-orang yang tidak mengamalkan panduan yang telah Nabi Muhammad SAW berikan. Jadi banyak yang rusak. Yang terakhir bahwasanya ada peraturan pemerintah nomor berapa? 24 ya Pak ya? Tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Ya. Jadi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar diatur, dan itu merupakan layanan. Artinya layanan berarti kan disediakan gitu Pak. Kalau misalnya ada pelajar yang mau aman kemudian meminta, maka diberikan. Padahal jauh sebelum itu para dokter itu tidak setuju bahwasanya kalau alat kontrasepsi diperjualbelikan bebas. Itu dokter. Dokter itu nggak setuju kalau misalnya, kalau sekarang kita dapati alat kontrasepsi itu di Indomaret, di sebelahnya permen, udah kelihatan nampak di kasir bahkan. Itu dokter nggak setuju. Nah kemudian pemerintah memberikan aturan bahwasanya ada layanan memberikan alat kontrasepsi kepada pelajar. Maka muncul pro dan kontra. Ya, muncul pro dan kontra. Kontranya bagaimana? Ini pelajar kan usianya pelajar, sedangkan Indonesia sudah memberikan aturan minimal, batasan minimal menikah, gitu ya. Dan nggak mungkin itu dilakukan oleh anak SMP ataupun SMA. Sehingga kalau misalnya terjadi, berarti bisa dipastikan, ya dia putus sekolah, gitu. Dulu saya punya teman, ya, dia memutuskan untuk menikah waktu SMA. Mau tidak mau dia harus putus sekolah karena aturannya tidak boleh ketika SMP ataupun SMA dia sudah dalam keadaan menikah. Lalu bagaimana maksud dari pemerintah menyediakan alat kontrasepsi? Sehingga muncul kontra. Apakah maksud dari pemerintah ini melegalkan hubungan bebas ya di kalangan pelajar sehingga supaya aman itu diberikan alat kontrasepsi atau bagaimana? Nah itu kemarin yang menjadi polemik ya Pak ya, di bulan Juli atau Agustus ya.
menjadi pro dan kontra. Ketika itu diketok palu atau disahkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya harusnya pemerintah itu sebenarnya pemerintah itu mau mengurangi angka penyebaran penyakit yang disebabkan oleh hubungan suami istri, ya. Dilakukan karena adanya free sex. Tetapi pemerintah tidak melihat bahwasanya permasalahan intinya itu apa. Jadi pemerintah itu cuma karena ternyata banyak kasus, semakin tahun semakin meningkat, memikirkan solusinya apa nih. Maka solusinya dikasih ataupun diberikan adanya alat kontrasepsi secara gratis. Tetapi masalah intinya bukan itu. Masalah intinya adalah masih banyak terjadi free sex di kalangan pelajar. Nah, itu menjadi PR ya, bagi kita. Menjadi PR bagi kita yang memiliki anak tentu saja, supaya naudzubillah ya tidak terjangkit terhadap hal-hal tersebut. Karena angkanya juga luar biasa. Ya, penyebaran penyakit kelamin karena disebabkan free sex. Kemudian menurut ahli ataupun dokter, bahwasanya alat kontrasepsi itu hanya 26% mengurangi penyebaran. Mencegah kehamilan iya 80%, tidak sampai 100. Tapi hanya 26% mencegah penularan penyakit. Dan itu angka yang sangat kecil. 26% mencegah penyakit menular ya, melalui free sex. Maka pemerintah blunder, artinya tidak menyelesaikan masalah itu dari pokok permasalahannya. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam sudah mengatur itu bahkan dari awal ya. Tadi sudah kita singgung bahwasanya Islam itu mengatur cara berpakaian. Bagaimana Islam itu mengatur aurat laki-laki dan perempuan. Islam itu mengatur interaksi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah terpisah, infisol. Kecuali ada kebutuhan di sana. Ketika mau jual beli, ketika mau berobat ke dokter atau menanyakan hukum kepada ustadz, maka boleh perempuan berinteraksi dengan laki-laki. Terlebih dari itu, kalau tidak ada kebutuhan, maka hukum asalnya adalah terpisah. Islam juga melarang adanya tabarruj, berdandan yang berlebihan, sehingga bisa menarik pandangan orang lain. Ya, bertabarruj. Islam juga melarang adanya khalwat, berdua-duaan. Islam melarang adanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa untuk supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang keji, yaitu zina. Sehingga firman Allah itu kan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Karena kalau misalnya sudah terjatuh zina, hukum yang terakhir yang dilakukan adalah iqab ataupun had, adanya hukuman, yaitu dirajam bagi yang sudah menikah ataupun dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Tapi udah opsi terakhir. Islam sudah memberikan aturan sebelum-sebelumnya, menutup aurat, tidak boleh berkhalwat dan lain-lain. Sehingga hukuman itu menjadi opsi terakhir. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan momen Maulid Nabi ataupun Rabiul Awal di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, maka kita harus memaknai tadi bahwasanya Rasul itu datang dengan seperangkat aturan, dengan seperangkat syariat, hukum-hukum Allah yang itu digunakan sebagai manhaj, sebagai aturan, sebagai jalan, sebagai batasan untuk kita menjalankan kehidupan, untuk kita itu menjalankan kehidupan, baik kehidupan sosial masyarakat ataupun di dalam kehidupan perekonomian kita. Maka yang lebih penting adalah kita mempelajarinya. Kita tahu dari momen ini ataupun dari peristiwa ini, maka Rasul mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Oh, ternyata dalam peristiwa ini disyariatkan ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Dan itu yang sudah menjadi buku panduan bagi kita. Maka ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, bima kasabat aydin nas ay bima asihim wa bidzunubihim.
dengan maksiat-maksiat mereka, dengan dosa-dosa mereka. Jadi adanya kerusakan itu karena sebab dosa dan juga sebab maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sehingga sebagai penutup, Rasul itu di akhir ketika beliau wafat, apa yang beliau ingat? Beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau itu sangat cinta kepada umatnya, ya. Bahkan ketika beliau wafat itu beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau ingat kepada umatnya. Beliau memikirkan bagaimana umatku ini setelah aku ini wafat, bagaimana? Apakah mereka masih berpegang teguh kepada ajaranku? Apakah mereka selamat, ya? Apakah mereka tidak bermaksiat? Maka kita itu termasuk umatnya Nabi Muhammad. Kita itu yang terakhir Nabi Muhammad itu ingat, masih beliau pikirkan bahkan beliau ketika hendak wafat. Maka seyogianya bagi kita hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, lagi-lagi kita memanfaatkan momentum Rabiul Awal ini untuk lebih-lebih menelaah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu perjalanannya seperti apa. Bagaimana bukan hanya perjalanan kemudian kita ambil, oh ini kisah beliau sangat inspiratif, bukan, ya, tapi di dalamnya ada hukum-hukum yang Nabi Muhammad SAW terapkan. Di sana ada aturan-aturan syariat Allah yang Nabi Muhammad bawa. Maka tentu secara semaksimal mungkin kita menjalankan syariat tersebut sehingga kita selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, ini mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Naktafi bihadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naktafi bihadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.